Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu, nama saya Mediatun Pasu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kota Kupang. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Nah, perasaan selama melakukan perubahan di kelas itu, yang pertama saya merasa senang. Mengapa saya merasa senang? Karena dengan mempelajari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, cara berpikir saya berubah, cara pandang saya kepada anak-anak berubah. Dan selain merasa senang, saya juga merasa bangga. Mengapa saya bangga dan bersyukur? Karena saya bersyukur bisa ada dalam program ini. Dengan belajar dalam program pendidikan guru penggerak ini, bisa menambah pengetahuan dan bisa merubah cara pikir saya, bisa merubah cara saya mengajar di sekolah, di kelas saya khususnya. Nah, ide-ide dan gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang saya lakukan di kelas maupun di sekolah, itu yang pertama, cara menyampaikan pembelajaran. Saya mulai mendesain pembelajaran yang dulunya kalau saya mengajar, saya guru IPS, saya mengajar tentang peta. Itu saya mengajar apa itu pengertian peta, kegunaan peta. Kalau sekarang saya mendesainnya bagaimana anak-anak setelah belajar tentang peta itu, dia bisa berguna untuk kehidupannya yang akan datang, sehingga mencapai apa yang dikatakan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu selamat dan bahagia. Bagaimana dia bisa mengaktifkan Google Map, bagaimana dia bisa membaca peta elektronik sehingga kelak dapat digunakan dalam kehidupannya. Ada lagi ide yang saya dapat setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mulai memperlakukan anak, memandang anak dengan hormat, memperlakukan anak seperti anak kandung saya, dan menjadikan anak atau siswa sebagai teman belajar. Nah, ini adalah salah satu contoh. Saya mulai mempraktekkan ini. Ini adalah foto anak saya, anak wali saya. Saya juga ngajar dia anak kelas 9, namanya Indri Selan. Dia datang ke sekolah, lalu dia telepon sama saya, dia ingin ketemu guru BP. Guru BP-nya hari itu lagi berhalangan, dan saya bilang, oh kamu tunggu saya. Dan saya datang di sekolah, lalu kami dua bertemu, mulai berbincang, dan masalah-masalah yang dia hadapi dalam pembelajaran mulai kami cari jalan keluar bersama, dan sekarang tugas-tugas dia bisa selesaikan. Dan inilah penerapan saya setelah bisa belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai menerapkannya di kelas dan di sekolah saya. Selain itu, saya juga bekerja sama dengan guru BP, dan ini adalah gambarnya. Kami bersama-sama melakukan pembimbingan secara offline, membimbing mereka di ruang BP secara terbatas. Tentunya kami tetap mentaati protokol kesehatan bagi anak-anak yang ada masalah sehingga mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online. Nah, itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan rencana saya untuk aksi nyata ini tindak lanjutnya di bulan September ini saya akan mengadakan ulangan penilaian harian pertama, dan setelah itu saya akan menindaklanjuti dengan follow up kepada anak-anak. Selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni dari salah satu teman guru saya menyangkut dengan proses perubahan yang saya lakukan di sekolah. Beliau namanya Pak Daud Korelulu. Silahkan. Oh, halo, salam sekolah penggerak. Perkenalkan, nama saya Daud Korelulu, salah seorang staf pengajar dari SMP Negeri 3 Kota Kupang yang juga merupakan salah satu sekolah penggerak. Ibu Mediatun Pasu yang merupakan calon guru penggerak angkatan ketiga asal Kota Kupang merupakan sahabat saya sendiri. Dalam percakapan alot saya bersama dengan beliau terkait dengan aksi nyata saya untuk pemaparan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara di sekolah dan kelas saya, maka ada beberapa hal yang sempat saya celotehkan. Yang pertama, perubahan itu sendiri terkait dengan pola pikir saya yang mulai berkembang atau mindset saya yang mulai berubah ke arah yang lebih baik. Dan saya yakin ini menjadi sebuah dasar untuk mewujudkan siswa-siswi yang merdeka sehingga mengembalikan kodrat
kemanusiaan yang ada di dalam diri mereka itu sendiri. Dan yang kedua adalah hal yang paling menonjol itu bagaimana pendekatan dan perlakuan saya terhadap anak lebih bersifat kekeluargaan, dan saya menganggap mereka itu seperti sahabat saya sendiri. Yang ketiga, dengan adanya perubahan dalam pendekatan saya dan perlakuan saya terhadap anak, yang tadi sempat saya katakan bahwa sifatnya itu seperti keluarga atau seorang sahabat, maka tentu dengan mudah saya bisa mengenal potensi anak. Bahkan saya mampu menggali setiap potensi yang ada di dalam diri anak. Dan yang keempat, saya tidak lagi menjadi seorang pengajar atau guru yang suka menjudge anak dengan hal-hal yang tidak benar. Dan yang terakhir yang saya rasakan juga adalah saya lebih tahu dan memahami gaya belajar yang tepat, yang sesuai dengan keinginan dan kondisi anak-anak zaman sekarang. Nah, bagaimana? Inilah aksi nyata yang sudah saya lakukan dan yang saya rasakan. Sekian dan terima kasih. Salam Sekolah Penggerak. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia.